Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Isu datangnya air bah setelah gempa yang baru saja terjadi makin membuat warga panik. Kendaraan memenuhi jalanan, berjalan silang, beradu arus. Orang-orang berlari mencari tempat perlindungan. Lalu lintas di berbagai persimpangan kota mati tak berfungsi. Arah penyelamatan diri saling bertolak belakang. Ada juga yang coba naik ke pohon, atap rumah. Namun banyak juga yang bingung tak tentu arah. Inilah potret kepanikan manusia ketika datangnya bencana alam. Seperti belahan wilayah lain, Indonesia pun tak lepas dari bencana alam. Lokasi geografis kita menunjang adanya gempa, banjir, kebakaran hutan, dan bencana lainnya. Lalu, bagaimanakah kita yang ditakdirkan hidup di belahan bumi ini mensikapinya? Padahal Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surah Al-An'am ayat 65. Katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Dalam ayat itu, Allah Azza wa Jalla bukan sekedar memperingatkan manusia akan adanya bahaya bagi manusia di lokasi itu saja, tapi juga bagi manusia lain agar mereka memahami. Allah Azza wa Jalla juga menggunakan kata azab yang berarti Allah langsung menimpakan siksa kepada manusia. Kita dibiarkan berbaur dengan berbagai macam perilaku manusia, maka perhatikan sekeliling kita. Apakah masih ada orang-orang pelaku maksiat, hura-hura dan nongkrong sambil mabuk, lokalisasi dan tempat perjudian di dekat rumah? Sejatinya Allah Azza wa Jalla sangat sayang terhadap hambanya, supaya kita bisa kembali dengan baik pada jalan yang benar. Sehingga benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Sungguh Allah menguji orang-orang mukmin. Firman Allah Azza wa Jalla, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 79. Dan apapun yang dialami seorang mukmin, baik berupa musibah alam, kesenangan harta, kesengsaraan kemiskinan, maka semuanya adalah baik baginya. Karena Allah mengidentikan orang-orang mukmin sebagai hamba yang selalu bersyukur ketika ditimpa kesenangan dan bersabar ketika ditimpa kesengsaraan. Dan tidaklah suatu musibah atau ujian itu ditimpakan sebagai pembersih dosa kesalahannya di dunia, sehingga tidak ada lagi baginya siksa atas dosa itu di akhirat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmizi disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin atau mukminah yang ditimpa suatu bala, cobaan, sehingga ia berjalan di bumi tanpa membawa kesalahan. Sungguh sangat menakjubkan perkara-perkara orang mukmin, karena semua keadaannya adalah baik baginya.
Dan yang demikian itu tidak mungkin terjadi bagi seseorang kecuali seorang mukmin. Jika dia mendapat nikmat, dia bersyukur, dan ini adalah terbaik baginya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, dan ini adalah terbaik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 155 hingga 157. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita berdoa untuk kesulitan hidup. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, dari azab yang datang tiba-tiba, berubahnya keselamatan yang diberikan olehmu, dan dari semua kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, musibah senantiasa menimpa orang-orang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, baik pada jiwanya, anak-anaknya maupun hartanya, hingga mereka menghadap Allah dengan tanpa membawa dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mungkin ada dari kita yang bertanya, mengapa kalau kita melihat orang-orang fasik, orang-orang yang bergelimang dosa dan maksiat, tapi hidup mereka senang, sejahtera, dan kaya raya, seakan-akan kebaikan terus-menerus mengalir deras kepada mereka? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dunia dan apa yang ia sukai, padahal ia melakukan berbagai perbuatan maksiat, maka itu hanyalah istidraj darinya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Istidraj adalah mengulur, memberi terus-menerus supaya bertambah. Lupa bahwa tiap berbuat dosa ditambah dengan nikmat, dan lupa untuk minta ampunan, kemudian dibinasakan. Allah Azza wa Jal menegaskan dalam surah Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Musibah atau bencana yang menimpa orang yang beriman yang tidak lalai dari keimanannya, sifatnya adalah ujian dan cobaan. Dari sini, Allah ingin melihat bukti keimanan dan kesabaran kita sebagai orang mukmin. Jika kita bisa menyikapi dengan benar dan mengembalikan semuanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan dan rahmat sesudah musibah atau bencana tersebut. Sebaliknya, bagi orang-orang yang bergelimang dosa dan kemaksiatan, bencana atau musibah yang menimpa itu merupakan siksa atau azab dari Allah atas dosa-dosa mereka. Dan apabila kita melihat ada orang yang hidupnya bergelimang kejahatan dan kemaksiatan, akan tetapi lolos dari bencana, musibah, bisa jadi Allah sedang menyiapkan bencana yang lebih dahsyat untuknya. Atau kemungkinan ini merupakan siksa atau azab yang ditangguhkan, yang kelak di akhiratlah balasan atas segala dosa dan kejahatan serta maksiat yang dilakukannya. Para nabi dan orang-orang soleh merupakan orang-orang yang paling diuji, dan Allah memberikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Saat berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling menderita di antara orang-orang adalah para nabi, kemudian yang paling serupa dengannya, kemudian yang paling serupa dengannya selanjutnya. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya.
Jika kadar beragamanya imannya kuat, maka ujiannya akan semakin keras. Dan jika kadar beragamanya lemah, maka ujiannya ringan. Sesungguhnya seorang hamba akan senantiasa diuji sampai dia akan dibiarkan berjalan di muka bumi ini tanpa membawa dosa. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Maraknya perjudian, legalnya minuman keras di lingkungan kita, maupun perbuatan maksiat yang kita lakukan, ternyata juga mampu membawa azab langsung di dunia ini. Muslim yang tidak peduli akan lingkungannya, bisa jadi akan merasakan azab akibat lalai dalam mengajak pada kebaikan. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Selain itu, diperkuat dalam sebuah hadis telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Abdurrahman Abu Ayyub dari Ibnu Abu Malik dari ayahnya, dari Atha bin Abu Rabah dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah SAW menghadapkan wajah ke kami dan bersabda, "Wahai golongan muhajirin, 5 perkara apabila kalian akan mendapat azab dengannya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya. Tidaklah kekejian, zina menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran, kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau berkepanjangan dan penguasa yang zalim. Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka, kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar mereka dan menguasainya. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan tidak menganggap lebih baik apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan rasa takut di antara mereka." Lihatlah kaum Nabi Lut yang diazab Allah Azza wa Jal. Mereka menyukai sesama jenis dan meninggalkan istri-istrinya. Perbuatan itu disebut liwat karena asalnya dari kaum Lut. Sebelum itu, Nabi Lut alaihissalam tak henti-hentinya mengingatkan untuk bertauhid kepada Allah dan meninggalkan perbuatan keji. Tetapi, apa jawaban mereka? Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih." Al-Quran Surah An-Naml ayat 56. Kemudian Allah memberikan keputusan untuk mereka. Allah berfirman, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Rabb-Mu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Hud ayat 82 hingga 83. Sungguh masih banyak kisah-kisah azab lain seperti kaum Madian, kaum Tsamud, dan Fir'aun yang sangat penting untuk kita ambil pelajaran. Doa merupakan salah satu penyebab batalnya azab dari Allah kepada hamba-hambanya. Doa juga adalah perisai bagi setiap orang mukmin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah kecuali akan dikabulkan doanya atau dijauhkan suatu keburukan, musibah yang serupa." Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim dari Ubadah ibnu Syami. Ibu adalah sumber kasih sayang, perhatian,
dan kebaikan tanpa batas, memberi ketenangan dan rasa aman serta cinta. Ibu adalah segalanya dalam hidup ini. Dia adalah pelipur lara dalam kesedihan, pembawa harapan dalam keputusasaan, dan kekuatan dalam kelemahan. Doa ibu untuk anaknya merupakan perkara yang amat serius. Ia termasuk doa yang diijabahi. Maka kewajiban para anak untuk berusaha sekuat tenaga membuat ibu mereka ridha. Mereka harus berbuat baik pada ibu serta berbakti kepadanya dengan sepenuh hati dan jiwa, sebagaimana firman-Nya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah padaku dan ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Al-Quran, Surah Luqman, ayat 14 hingga 15. Doa ibu untuk anaknya tentu akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, ia harus berhati-hati dalam melontarkan doa untuk anaknya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian mendoakan diri kalian, jangan pula mendoakan anak-anak kalian, dan jangan mendoakan harta benda kalian, mendoakan yang jelek, agar jangan sampai kalian bertepatan saat Allah menerima doa. Dia mengabulkan permintaan jelek kalian itu. Hadis riwayat Muslim. Karenanya Allah dan Rasul-Nya sangat banyak mengingatkan kita tentang dahsyatnya azab akibat durhaka kepada orang tua. Allah tidak menundanya di akhirat, akan tetapi azab itu disegerakan di dunia, berupa kesengsaraan hidup saat sakratul maut dan juga di akhirat. Tingkatan dosa durhaka kepada orang tua, sebagaimana Rasulullah bersabda, dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Dalam sabdanya, Rasulullah berkata, ada 3 macam dosa yang akibat disegerakan dan tidak ditunda-tunda pada hari kiamat, yaitu durhaka kepada orang tua, menzalimi manusia, dan ingkar terhadap kebenaran. Zalim merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan termasuk dari salah satu dosa-dosa besar. Manusia yang berbuat zalim akan mendapatkan balasan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis bahwa seseorang pelaku kezaliman akan mendapat siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menangguhkan azab bagi orang yang zalim, tetapi apabila dia menyiksanya, maka dia tidak akan melepaskannya. Kemudian baginda Rasulullah membaca firman Allah, dan demikianlah azab Tuhanmu apabila ia menimpa penduduk negeri-negeri yang berlaku zalim. Sesungguhnya azabnya itu tidak terperi sakitnya, lagi amat keras serangannya. Al-Quran Surah Hud ayat 102. Kezaliman terhadap orang lain ini bisa terjadi atas seseorang kepada orang lain, bapak terhadap anaknya atau sebaliknya, pemimpin kepada anak buahnya atau sebaliknya, majikan kepada buruhnya atau sebaliknya, penguasa pemerintah kepada rakyatnya atau sebaliknya. Seseorang tidak akan bisa lari darinya dan tidak bisa terhindar dari bahaya dan dosanya hanya dengan sekedar berhenti dan menyesali kezaliman yang diperbuatnya, kecuali orang yang terzalimi atau dizolimi memberikan maaf secara ikhlas, kemudian yang menzolimi segera mengembalikan hak-hak yang terzalimi. Kezaliman bukan perkara ringan. Perbuatan itu akan sangat memberatkan pelakunya baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Jika dia ahli ibadah,
maka ia akan bangkrut di hari kiamat karena harus merelakan seluruh pahalanya untuk orang yang dizalimi. Kemudian dosa orang yang dizalimi dibebankan kepada sang pelaku kezaliman. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari berbuat kezaliman. Takabur adalah salah satu di antara dosa-dosa yang besar. Allah melarang kita berperilaku takabur. Allah telah berfirman, Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Adapun faktor yang menyebabkan seseorang berlaku sombong karena merasa dirinya lebih istimewa, baik dari segi pengetahuannya, pekerjaannya, keturunannya, kekayaannya, pangkatnya, kekuasaannya, banyaknya para pengikut, atau kecantikannya. Sifat takabur ini dapat merusak diri sendiri, karena penyebab utamanya ialah perasaan kagum. Barang siapa merasa kagum terhadap dirinya, ia akan besar kepala, tidak mau mendengar nasihat orang lain, dan keras kepala dengan pendapatnya sendiri, sehingga akan menyeret pelakunya kepada kerugian. Membiasakan sifat takabur atau sombong terhadap sesama manusia, lama-kelamaan akan menuju kepada sikap takabur juga terhadap Allah Jalla Jalaluh. Apabila sudah sampai ke taraf ini, berarti kerusakan yang nyata bagi pelakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berbuat takabur, dan beliau menjelaskan bahwa dosa takabur adalah besar. Beliau bersabda, Sesungguhnya Allah tidak akan memberi rahmatnya kepada orang yang suka menyeret selendangnya karena sombong. Tak akan bisa masuk surga seseorang yang dalam hatinya rasa takabur, sekalipun seberat biji sawi. Beliau ditanya, Wahai Rasulullah, seseorang tentu menyenangi baju baik dan sandal yang baik. Beliau menjawab, Sesungguhnya Allah itu cantik dan mencintai kecantikan. Yang dinamakan takabur ialah menolak barang yang baik dan menghina orang lain. Hadits riwayat Muslim. Imam Hanafi berkata, alangkah mengherankan tingkah laku anak Adam yang takabur, sedangkan ia dikeluarkan dari dua jalan kencing. Pertama dari ayahnya, dan yang kedua dari ibunya. Apabila manusia menyadari hakikat dirinya, maka ia akan merasa betapa hinanya asal kejadian dirinya. Hal ini akan menjadi pendorong bagi dirinya untuk memberantas sifat sombong yang mengidap pada dirinya. Oleh karena itu, Al-Quran mengajak manusia agar memikirkan hal ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini Allah menambah keimanan hati kita, agar dengannya kita dapat meningkatkan kualitas amal ibadah. Membuka hati ini untuk terus berkaca pada diri sendiri, agar kebenaran dapat merasuk ke dalam jiwa kita sebagai seorang mukmin. Ya Allah, teguhkanlah hati ini di jalan-Mu, karena tidak ada jalan lain selain dari jalan-jalan yang Engkau murkai. Ya Rabb kami, perkuatkan hati ini untuk memperjuangkan ayat-ayat-Mu dan sunnah utusan-Mu. Dan kumpulkanlah kami para hamba-Mu di hari pembalasan nanti bersama para nabi, orang-orang yang syahid membela agama-Mu, serta orang-orang soleh. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan wassalam.